Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tingkat awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan aktivitas yang kita lakukan niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan rahmat pertolongan Allah. Karena pada hakikatnya juga tanpa kekuatan rahmat pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga, keluarga dan orang lain. Dan tentunya harapannya kita menjadi hamba-hamba Allah yang rabihun, hamba-hamba Allah yang beruntung. Siapa itu? Yaitu siapa saja yang mampu menjadikan hari ininya lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. InsyaAllah dia akan tergolong orang yang rabihun. Salat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, marilah selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan tentunya dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan.
sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman, seorang muslim mukmin yang baik, cerdas, pastilah menginginkan yaitu kebahagiaan dunia wal akhirah. Kebahagiaan di dunia ini tentunya kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah dengan rezeki yang halal, kemudian kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangannya, dan tentunya juga berupaya dengan sungguh-sungguh menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Nah, kebahagiaan di akhirat yang sebenarnya adalah yaitu kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari disebut surga berarti tempat yang paling baik, tempat yang paling sempurna, tempat yang paling dicintai, diridhai oleh Allah, tempat kenikmatan, kemegahan, kemewahan. Yang memasuki berarti orang-orang yang taat, orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang beriman, orang yang beribadah, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang berbakti pada orang tua, dan orang-orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, dan meninggalkan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disebut neraka, tempat yang menjijikkan, mengerikan, menyeramkan, menakutkan, dan tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memasuki juga orang-orang yang buruk, orang yang suka berdusta, zalim, kafir, musyrik, munafik, orang yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang suka melakukan pelanggaran saat Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mau tunduk dengan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, upaya keinginan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tempat kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan yang sebenarnya di akhirat nanti, maka kita harus memiliki amalan-amalan yang seperti Rasul nyatakan. Setidak-tidaknya Rasul menjelaskan ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari, dia menyatakan Sahih Bukhari dan Muslim, dia mengatakan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini yang jelas adalah sahih. Ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku ma yaqulu abaukum aw tarku ma yaqulu abaukum. Wa ya'muruna bis shalah wasidqu wal afaf wasillah." Al-Bukhari. Ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah yang sebelumnya Rasul katakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semuanya umatku akan menjadi penghuni surga, kecuali yang enggan, yang sombong, yang menolak. Maka sahabat ada yang bertanya, siapa yang enggan, yang sombong, yang menolak itu ya Rasul? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, yang ibadahnya, keimanannya, kehidupannya, akhlaknya, membina rumah tangganya, mengikuti tuntunan ajaran Rasulullah, itulah orang yang mengikuti Rasulullah. Itulah orang yang cinta kepada Rasulullah. Itulah yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan orang seperti ini adalah akan mendapatkan surganya Allah. Tapi yang enggan, yang sombong, yang menolak, yang membuat tata cara ibadah sendiri, yang merasa lebih baik apa yang didapatkan selain dari Rasul, kemudian dia melakukan amalan-amalan yang tidak disunahkan, tidak diajarkan dari Rasul, maka orang inilah orang yang sombong. Mana yang lain? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi yang pertama apa amalan untuk menggapai surganya Allah? Yang pertama adalah wajib kita beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua yaitu meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kekinian zaman saat ini, kalau ada ucapan-ucapan pemikiran apakah guru, ustadz, kiai, ulama, syekh, habib dan lain sebagainya, tokoh masyarakat atau dipandang ini adalah orang waliullah, kalau ucapannya menyimpang wajib kita tolak, wajib kita tinggalkan. Contohnya mengatakan apa? Semua agama sama. Ini bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran menyatakan inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima oleh Allah adalah Islam. Soal kita menghormati, kita menghormati. Tapi mengatakan semua agama sama, ini jelas dosanya lebih besar daripada berzina. Bahkan orang seperti ini dengan keyakinannya bisa tergolong orang yang telah murtad. Kemudian menganggap jilbab tidak wajib, padahal Al-Quran mengatakan jilbab wajib. Dan seterusnya. Ucapan, pemikiran, pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah wajib kita tolak, wajib kita tinggalkan, dan kita katakan itu adalah pemahaman dan ajaran yang sesat, termasuk pelaksanaan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah.
Kemudian yang ketiga, siapapun yang ingin masuk surganya Allah wajib iqamati sholat, mendirikan sholat. Dan sholat yang kita lakukan tentunya harapannya adalah sholat yang sampai akimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian yang keempat, siapapun yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala wajib dia berlaku jujur dalam kehidupan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba mujanibun lil iman." Rawah Ahmad. Jauhilah kalian akan berbuat dusta, karena dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta. Dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeretkan neraka. Adapun yang kelima, siapapun yang menginginkan surganya Allah, maka al-afaf. Al-afaf ini ada yang memaknai orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna yang lain, al-afaf adalah orang yang menjaga kehormatannya, kecuali dia hanya melakukan yang dicintai dari Allah, dan dia akan menjauhkan yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Tapi makna afaf yang lain, al-afaf yang lain adalah yaitu orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan hatinya. Nah, di poin ini kaitannya dengan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Adapun yang keenam, siapapun yang menginginkan surganya Allah adalah orang yang gemar bersilaturahim. Maka hadisnya begitu jelas, Rasul katakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga siapa yang dia memutus silaturahim. Dan seorang anak bisa digolongkan anak yang durhaka. Ketika bapak ibunya dia masih hidup, dia baik. Dengan kakak adik saudaranya baik. Begitu bapak ibunya meninggal, dia putus silaturahim, dia memutus silaturahim, maka dia digolongkan anak yang durhaka. Na'udzubillah, faman a'udzubillah min dzalik. Semoga ada hikmah dan manfaatnya buat diri kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. I'lamu annallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Sebelum saya menutup khutbah saya, ingat firman Allah, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikaitkan dengan kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitan yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Yuk bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita enggak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, enggak semangat juga mati. Tapi tentunya semangat kita dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal,
amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang baik salih salihah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah, yang ada di Filistin, di Indonesia, di dunia manapun ya Allah, di negeri manapun ya Allah. Berilah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat ya Allah di dalam menegakkan, memperjuangkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.